Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tahun Lika. Nah, di sini nih ada komentar dari sobat kita. Dari Dangdut Short Pacida. Pacida. Nah, ini kita coba baca dah bareng-bareng komennya. Tanggal 13 Oktober saya dapat email yang isinya channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetisasi. Jadi sobat kita ini channel Pacida menerima email yang isinya channel Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk monetisasi. Artinya dolarnya melayang nih. Aduh, bagaimana ini? Nah, kita lanjutkan. Di YouTube Studio keterangannya konten yang digunakan ulang. Lagi-lagi konten yang digunakan ulang. Karena sebetulnya saya upload video dari hasil off-air artis. Menurut beliau ini videonya katanya hasil off-air. Off-air. Tapi off-airnya siapa? Artis. Nah, di sini persoalannya off-air artis. Dan banyak kreator lain yang juga upload video yang sama. Nah, ini apa yang harus saya lakukan agar bisa monetisasi lagi? Sebetulnya ada beberapa poin arahannya, tapi saya kurang bisa mengerti katanya. Nah, ini mau dibuat ngerti. Nah, oke. Bingung mau buat konten seperti apa yang dimaksud. Salah satunya revisi yang ditambahi bumbu humor atau analisa pada konten yang bukan karya asli Anda. Seperti itu saya bingung bagaimana contoh analisis video yang dimaksud. Sebenarnya kita langsung lihat dulu dah ke TKP. Dia kan kena konten yang digunakan ulang. Sobat kita Dangdut Short Pacinda, kita buka di sini bagaimana ceritanya itu konten yang digunakan ulang. Sambil kita nunggu dia ngeloading, kita ngopi dulu. Kopinya udah mau habis, video udah mau selesai artinya. Nah, ini kita lihat ada di bagian bawah sini. Kawan-kawan tinggal nge-scroll aja ke bagian bawah. Ada konten berulang, ada konten yang digunakan ulang. Nah, konten yang digunakan ulang, channel Dangdut Short Pacinda ini kena konten yang digunakan ulang, akhirnya ke dismount. Nah, tapi tenang, masih bisa mengajukan monetisasi kembali. Kita lihat di bagian tentang channelnya. Channelnya udah 1 juta kali ditonton. Mantep. Yang gak mantepnya dismountnya. Nah, itu yang kita mau bereskan. Tapi kita coba lihat dulu dah bagaimana video shortnya. Oh, ada live-nya juga ternyata. Ada live-nya juga, lalu ada video shortnya juga. Video shortnya itu 1000 kali, 2000, 4000. Bisa nggak diurutkan? Kita urutkan dulu. Video shortnya ada yang 100.000 kali. Jadi kurang lebih 300.000 ya. 300 sampai 400.000 itu dari short. Ya. Lalu habis itu dari video panjang kita coba lihat dari yang paling populer dulu nih. Kalau kita lihat dari yang populer 1 bulan yang lalu, ini masih cukup baru. Dia nggak bilang kapan tadi diutarakan kena dismountnya, saya lupa. Tadi komennya itu kena dismount 13 Oktober. 13 Oktober, kalau 2 bulan yang lalu berarti masuk konten yang ini. Berarti konten yang ini masuk. Konten yang ini masuk juga 1 bulan yang lalu. Tanggal berapa? 13 Oktober. Sedangkan ini baru 15 November. Konten yang ini kapan diuploadnya? Coba kita lihat dulu. Ini diuploadnya 13 Oktober. Oh, pas ini. Ini timing mendapatkan dismount. Katanya kan tadi dapat dismount 13 Oktober. Konten ini diupload 13 Oktober.
Berarti pas timingnya kena dismount. Wah, ini agak loading ini internet saya. Saya putar pakai yang ini aja, biar kawan-kawan lihat. Channelnya Dangdut Short Pacida. Kita urutkan dari yang paling populer dulu kontennya. Lalu kita lihat bagian videonya. Nah, videonya yang ini kurang terang layarnya ya. Oke, saya terangkan dulu. Nah, videonya yang kena yang ini kan. Kita putar videonya. Lalu kita lihat bagaimana sebenarnya videonya. Nah, ini nih. Loh, kok dari suaranya videonya? Oh, ada. Nah, kawan-kawan bisa lihat. Ini kontennya. Rekaman terlihat dari bawah. Lalu berganti lagi, berarti beda yang ini dengan yang sebelumnya. Yang ini beda dengan yang tadi. Ini satu klip. Terus yang berikutnya lagi itu klip keduanya. Lalu klip ketiganya. Itu kena yang ini. Kena yang mana itu? Yang ini. Kawan-kawan lihat, ini kan begini kan. Nah, oke. Jadi karena ini loading ini internetnya. Koleksi video singkat yang dikompilasi dari situs media sosial lain. Kompilasi video singkat yang dikumpul dari media sosial lain. Kena. Kenapa bisa dikatakan dari media sosial lain? Gampang, format videonya kelihatan. Kalaupun bukan dari media sosial lain, kawan-kawan bisa lihat, kalaupun bukan dari media sosial lain, ada logo itu. Waduh, saya salah ngeklik. Walaupun bukan dari sosial media lain, tetap bisa kena re-upload juga kan. Formatnya memanjang turun ke bawah. Walaupun sekarang ini video short juga kan memanjang turun ke bawah, tapi kan bisa juga kita duga ini diangkut dari Instagram misalkan. Misalkan ya, di situ kenanya kasus yang kali ini. Lalu kapan tadi diutarakan 13 November, timingnya juga pas. Video ini nih, video 13 November pas timingnya, pas kena dismonet. Terus video berikutnya yang ini misalkan. Video ini juga formatnya memanjang turun ke bawah 8 Oktober, 2 hari sebelum kena dismount. 2 hari sebelum kena dismount, upload video yang ini. Kena lagi. Lagi-lagi kalau kawan-kawan lihat bareng-bareng, ini bisa kena lagi video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Di sini kadang-kadang juga yang bikin kita bingung kadang-kadang. Apa nggak boleh kita angkut-angkut video kayak begini lalu kita upload? Nah, boleh asalkan ada asalkannya. Asalkan bagaimana itu? Ini ada di sini. Mana itu? Meski bukan karya asli Anda nih, ini YouTube yang bilang loh. Tetapi jika dimodifikasi secara kreatif dan pintar, konten tersebut akan berubah menjadi unik. Jadi bagaimana kita ubah konten tersebut? Nah, jenis konten tersebut boleh digunakan di channel Anda, boleh. Tapi ingat, ada kata namun di sini. Namunnya itu apa? Setiap video wajib mematuhi kebijakan lain. Apa tuh kebijakan lain? Misalnya hak cipta. Nah, hak cipta ini agak gawat kalau artisnya merasa dirugikan, dia tuntut hukum kita bisa. Kalau artisnya ndak marah ndak apa-apa, tapi kalau artisnya marah ya bisa masalah dia bawakan kita. Cocok ndak? Bagaimana? Apalagi film. Film itu gawat juga. Kita modifikasi film, kita bisa dituntut sebenarnya.
tergantung dari yang punya film. Lagu juga begitu, kita ganti liriknya, yang buat nadanya itu tersinggung, dia somasi kita lagi bisa. Gawat hasilnya kan. Nah, di situ persoalannya. Jadi walaupun di sini tertulis contoh konten yang dianggap layak untuk monetisasi. Adegan suatu film yang diubah, sulis suaranya Anda ubah. Oke, kita ubah suaranya. Lagu kita ubah liriknya. Yang punya hak cipta marah. Bawa masalah ke kita. Gawat. Nah, bisa juga video reaksi berisi komentar Anda terhadap aslinya. Bisa juga diubah menjadi reaksi. Kawan-kawan udah pada tahu bagaimana keseruan selfie Yama di Indosiar belum? Mungkin pada belum lihat. Kita lihat bareng deh. Nah, itu kan reaksi. Bagaimana? Itu kan reaksi terhadap video aslinya. Kita putar sedikit, kita komentari lagi. Wah, ternyata rame bener ya. Andai saya ada di sana, pasti udah ketinggalan. Sayangnya saya tidak hadir di sana. Nah, ada lagi komentarnya kan? Kasih lagi komen. Kita muncul di ujung sini dah. Kita muncul di ujung bawah sini. Kita kasih kotak. Nah, lalu kita begini bisa begini mungkin. Kita muncul kecil begini. Halo kawan-kawan, udah pada lihat belum keseruan selfie Yama di Indosiar? Kita lihat bareng dah. Nah, wah rame juga ini acaranya. Waduh rame ini. Andai saya ada di sana pasti lebih asik lagi. Sayangnya saya ketinggalan nih gara-gara kelamaan buat kopi. Akhirnya ditinggal temen. Padahal ini rekaman temen ini. Asal jangan bohong. Itu jangan bohong, oke? Bagaimana? Mudah-mudahan sudah bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Konten yang melanggar konten pedoman ini menggunakan karya orang lain, tidak melakukan perubahan yang signifikan. YouTube sudah tulis, tidak melakukan perubahan yang signifikan, langsung bulat-bulat. Kemudian mengakui sebagai karya Anda sendiri merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap pedoman ini. Bagaimana maksudnya mengakui sebagai karya kita sendiri dengan cara menguploadnya bulat-bulat seperti ini? Itu sudah termasuk mengakui sebagai karya kita sendiri. Nah, masjid udah bunyi nih. Kita harus akhiri dulu ini video ini. Nah, jadi kurang lebih kayak begitu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, langsung komen kalau belum direview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.